Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Senja mulai turun di sudut kota kecil tempat Bagus dan juga teman-temannya biasa berkumpul. Warung kopi sederhana yang menjadi tempat pelarian setelah seharian bekerja kini dipenuhi canda dan juga obrolan ringan. Di sudut ruangan, Bagus duduk bersandar dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Kopinya hampir dingin tapi ia belum menyentuhnya sejak awal. "Hari ini kamu kenapa, Gus? Dari tadi kok melamun terus?" tanya Adi, sahabat yang sudah mengenalnya sejak masa SMA. Bagus tersenyum tipis seolah baru tersadar. "Gak apa-apa, Di. Cuma lagi kepikiran sesuatu aja." "Kepikiran apa?" "Pasti soal Puspa lagi ya?" "Iya, Puspa," jawabnya dengan suaranya terdengar lebih pelan namun penuh perasaan. Adi menghela nafas panjang. Ia tahu cerita ini tidak akan berakhir sebentar. Tetapi sebagai sahabat, ia tidak keberatan mendengarkan. "Ya wis, ceritain lagi deh, Gus. Kayaknya kamu ini gak pernah bosan cerita soal dia." Bagus memandang cangkir kopinya sejenak, lalu mulai berbicara. "Puspa itu gadis desa yang luar biasa. Kalau aku harus jelasin siapa dia, mungkin gak cukup dengan kata-kata dia untuk menggambarkannya. Tapi dia itu sederhana, lembut, dan anggun. Gak ada satupun perempuan yang bisa aku bandingin sama dia," ucapnya. Adi tertawa kecil. "Kamu dari dulu memang gak bisa move on ya? Padahal kan kalian itu udah kenal sejak SMA. Kenapa gak maju aja dari dulu?" Bagus terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Dulu, aku pikir kita cuma teman biasa, Di. Kita ini sering bareng-bareng belajar, jalan-jalan, ngobrol. Tapi gak pernah ada yang lebih dari itu. Dia juga gak pernah ngasih tanda-tanda apa-apa. Jadi ya, aku cuma menikmati momen itu aja, Di, tanpa berharap lebih." Adi mengangguk mencoba memahami. "Terus sekarang, apa yang bikin kamu tiba-tiba ingat lagi soal dia?" Bagus menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Aku gak pernah lupa, Di. Tapi baru sekarang aku sadar betapa dia berarti buat aku. Pas kita ketemu lagi di tempat kerja, semuanya jadi lebih jelas. Aku lihat dia bukan cuma sebagai teman masa lalu, tapi seorang yang benar-benar aku kagumi." Adi mengangkat alisnya. "Dia kerja di tempat yang sama kamu?" "Iya, dia jadi staf administrasi di kantorku. Awalnya sih aku gak tahu dia kerja di situ. Pas hari pertama aku masuk, aku lihat dia lagi di meja depan, sibuk nyusun dokumen. Waktu itu aku juga hampir gak percaya kalau itu Puspa. Kebetulan banget ya," ucapnya. "Ya sudah, Gus, saranku, Puspa itu perempuan yang luar biasa loh. Dari cara kamu cerita aja udah kelihatan kalau kamu ini gak segera bertindak. Jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti dia diambil orang loh," ucap Adi sambil tertawa kecil. Bagus ikut tersenyum meski dalam hatinya perasaan itu pun tetap berkecamuk. Ia tahu apa yang harus dilakukan, namun keberanian itu belum sepenuhnya hadir. Baginya Puspa adalah lebih dari sekedar cinta pertama atau teman masa lalu.
Ia adalah sosok yang menginspirasi, yang mengingatkan bahwa kebaikan dan juga kesederhanaan masih ada di dunia ini. Senja di luar pun perlahan berubah menjadi malam, dan obrolan mereka terus berlanjut. Di tengah riuh rendah suara pelanggan warung kopi, cerita tentang Puspa pun menjadi penghangat di antara dua sahabat. Sementara Bagus terus memikirkan Puspa di sela-sela rutinitasnya. Gadis itu menjalani kehidupannya dengan kesederhanaan yang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Di sebuah desa kecil yang masih dikelilingi sawah dan juga pepohonan rindang, rumah Puspa berdiri kokoh masih sederhana. Rumah sebuah kayu dengan halaman luas, dihiasi bunga-bunga yang ditanam ibunya di sepanjang pagar. Puspa baru saja tiba di rumah setelah perjalanan panjang dari kota. Kerja di kantor administrasi memang menyita waktu, tetapi baginya, pulang ke rumah setiap akhir pekan adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan. Rumah adalah tempat ia merasa bebas, tempat segala kerumitannya menghilang, dan juga tempat ia kembali menjadi dirinya yang paling utuh. Puspa, kamu sudah pulang, Nak? Suara lembut ibunya terdengar dari dapur. Sudah, Bu, jawab Puspa, sambil melepas sepatu dan menyimpan tas kerjanya di pojok ruang tamu. Ia pun langsung menuju dapur tempat ibunya sibuk menyiapkan makan malam. Minggu ini sibuk di kantor, tanya ibunya sambil menuang sup ke dalam mangkuk. Cukup sibuk, Bu, tapi semuanya baik-baik saja kok. Oh iya, tadi aku sempat beli roti di kota, Bu. Ibu suka kan yang ada isi coklatnya? Ucapnya. Puspa, kamu ini gak perlu repot-repot bawa apa-apa pulang. Yang penting kamu sehat, kata ibunya dengan senyum hangat. Puspa hanya tersenyum, ia tahu ibunya selalu berkata seperti itu. Tetapi ia merasa senang bisa membawa sedikit kebahagiaan untuk keluarga. Di rumah ini hanya ada ibunya dan juga adiknya yang masih duduk di bangku SMA. Ayah mereka telah lama tiada meninggalkan tanggung jawab besar di pundak Puspa sebagai anak sulung. Setelah makan malam, Puspa pun duduk di teras rumah, menikmati angin malam sambil membaca buku. Kesejukan desa di malam hari selalu menjadi pelipur lelahnya. Ia pun mendengar suara jangkrik di kejauhan, bercampur dengan bunyi kemerisik dedaunan yang tertiup oleh angin. Neng, lagi baca apa? Tanya Reni, adik Puspa sambil membawa cangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Novel, jawab Puspa, tanpa mengalihkan pandangan dari halaman buku. Reni mengangguk meskipun ia tahu kakaknya sedang tidak benar-benar fokus pada buku itu. Sejak dulu Puspa selalu pandai menyembunyikan pikirannya di balik senyuman ataupun kesibukan. Kak, kayaknya kamu ini sering melamun di akhir-akhir ini. Emangnya ada yang lagi kamu pikirin ya, Kak? Hah, gak ada apa-apa kok, Ren. Cuma mungkin kakak capek saja, jawabnya. Reni mendekat menatap kakaknya dengan serius. Kak, aku tahu kamu gak cuma capek, Kak. Pasti kakak lagi mikirin sesuatu atau seseorang, jawabnya. Pertanyaan-pertanyaan itu pun membuat Puspa terdiam. Ia tahu adiknya selalu bisa membaca pikirannya, bahkan ketika ia berusaha menyembunyikannya. Mungkin Dede, jawabnya. Siapa, Kak? Bagus, jawab Puspa tanpa bermaksud mengelak lagi. Reni pun langsung terkejut. Bagus? Kakak Bagus, yang dulu sering ke rumah waktu kita masih kecil, Kak. Iya, dia Bagus. Sekarang dia juga kerja di tempat yang sama denganku. Wah, kebetulan banget, Kak. Terus gimana rasanya ketemu lagi sama dia? Tanya Reni dengan antusias. Puspa tersenyum mencoba menyembunyikan rasa yang sebenarnya. Ya kakak senang bisa ketemu lagi. Dia tetap baik seperti dulu. Jadi
kakak suka sama dia? Reni bertanya belak-belakan tanpa rasa ragu. Pertanyaan itu pun membuat Puspa terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Baginya Bagus adalah sosok yang selalu bisa membuatnya merasa nyaman. Sejak SMA, ia memang sudah memiliki rasa kagum terhadap Bagus. Tetapi perasaannya selalu ia simpan rapat-rapat. Kakak gak tahu deh, Ren. Mungkin dibilang suka ya iya. Tapi kakak juga gak yakin. Kakak juga gak tahu apakah dia punya perasaan yang sama atau enggak. Reni mengangguk pelan, mencoba memahami perasaan dari kakaknya. Kak, aku tahu kakak selalu mikirin orang lain sebelum diri sendiri. Tapi aku rasa gak ada salahnya loh kak, kalau kakak mulai mikirin kebahagiaan kakak sendiri. Kata-kata Reni membuat Puspa tertegun. Ia tahu adiknya benar, tetapi kenyataan tidak pernah sesederhana itu. Sebagai anak sulung, ia merasa punya tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Kebahagiaan pribadi seringkali ia kesampingkan demi orang-orang yang ia cintai saat itu. Singkat cerita, malam itu pun setelah Reni masuk ke kamar, Puspa tetap duduk di teras, memandang langit yang dipenuhi oleh bintang-bintang. Pikirannya kembali melayang ke sosok Bagus. Ia teringat saat-saat mereka duduk di bangku SMA. Berbagai cerita dan tawa di bawah pohon besar di halaman sekolah. Bagus selalu membuatnya merasa dihargai, meskipun ia bukan siapa-siapa untuk saat ini. Namun waktu telah berlalu dan banyak hal yang telah berubah. Bagus kini bukan lagi remaja yang ceria seperti dulu. Ia adalah pria dewasa dengan karir dan juga kehidupannya sendiri. Hari itu, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Puspa duduk di mejanya sibuk memeriksa dokumen yang baru saja tiba dari bagian logistik. Sebagai staf administrasi, ia sering menjadi penghubung antara berbagai divisi. Senyum lembutnya tidak pernah pudar, meskipun tugas yang menumpuk terkadang membuatnya lelah. Puspa, ini dokumen tambahan dari tim HRD. Harus diselesaikan hari ini juga ya, kata seorang rekan kerja sambil meletakkan tumpukan kertas di meja Puspa. Puspa mengangguk dengan senyum khasnya. Baik Kak Sinta, nanti langsung saya kerjakan. Dari meja sebelah, Dimas memandang Puspa dengan perhatian yang tak tersembunyi. Ia adalah kepala tim pemasaran, seorang pria muda yang karirnya cemerlang. Dimas dikenal sebagai sosok ambisius, tetapi juga ramah dan juga mudah bergaul. Namun di hadapan Puspa ada sisi lembut yang jarang terlihat oleh orang lain. Puspa, kamu belum makan siang kan? Tanya Dimas tiba-tiba, memecahkan heningan. Puspa mengangkat kepala sedikit terkejut. Belum Mas Dimas, tapi nanti saja setelah semua ini selesai, ucapnya. Dimas tersenyum kecil. Kalau begitu, nanti saya belikan makan siang ya. Kamu jangan terlalu sibuk sampai lupa makan. Mas, gak usah mas, gak usah repot-repot. Nanti biar saya beli sendiri saja, jawab Puspa dengan sopan. Enggak kok, gak repot. Anggap saja ini bentuk apresiasi karena kamu selalu bekerja dengan keras. Tunggu sebentar ya, ujar Dimas. Tanpa menunggu jawaban, Dimas pun pergi meninggalkan meja kerja, membuat Puspa hanya bisa tersenyum tipis. Ia tahu Dimas sering bersikap baik kepadanya, tetapi perhatian ini terkadang membuatnya merasa canggung. Beberapa menit kemudian pun Dimas kembali dengan kantong plastik berisi nasi kotak. Ia meletakkannya di meja Puspa dengan senyum puas. Nah, ini buat kamu. Jangan lupa dimakan ya. Terima kasih ya mas, ujar Puspa dengan nada tulus. Sementara di meja lain, Bagus memperhatikan kejadian itu dengan perasaan campur aduk. Ia duduk tidak terlalu jauh dari meja Puspa, tetapi cukup jauh untuk tidak ikut terlibat dalam percakapan mereka. Bagus menggenggam pena di tangannya mencoba terlihat tenang, meski hatinya terusik dan juga cemburu. Dimas bukan hanya lebih tinggi pangkatnya, tetapi juga lebih percaya diri dalam menunjukkan perhatiannya kepada Puspa. Bagus sadar, posisi Dimas memberinya keunggulan dalam banyak hal.
Namun itu tentunya tidak membuatnya menyerah. Bagus tahu ia juga harus menemukan cara untuk mendekati Puspa tanpa terlihat memaksa. Saat jam istirahat telah tiba, Puspa berjalan menuju pantry untuk mengambil air minum. Bagus yang sudah menunggunya pun di sana mencoba memanfaatkan momen itu. "Puspa," panggil Bagus dengan nada lembut. Iya Gus, ada apa?" Gak ada apa-apa kok, cuma mau nanya kabar. Kelihatannya kamu sibuk banget hari ini," ujar Bagus sambil mencoba memasang ekspresi santai. "Iya, hari ini banyak banget dokumen yang harus diberesin, tapi masih bisa diatur kok. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja ya, aku pasti bantu," kata Bagus dengan tulus. "Terima kasih ya Gus, kamu memang selalu baik," jawab Puspa. Obrolan mereka terhenti ketika Dimas tiba-tiba muncul di pintu pantry. "Oh, kalian di sini. Puspa, kamu udah makan?" "Udah kok Mas, terima kasih ya Mas untuk makan siangnya." "Iya." Gus, kamu udah makan?" tanya Dimas, seolah ingin mengalihkan perhatian. Bagus pun hanya tersenyum kecil. "Udah Mas, terima kasih." Dimas tersenyum dan menepuk bahu Bagus. "Ya udah, baguslah kalau begitu. Kalau butuh sesuatu, jangan ragu bilang ya. Kita kan satu tim." Bagus mengangguk sopan. Meski dalam hatinya ia juga merasa ada ketegangan yang tidak terlihat. Kehadiran Dimas seperti bayangan yang selalu membayangi setiap usahanya untuk mendekati Puspa. Setelah Dimas pergi pun, Puspa menatap Bagus sejenak. "Bagus, kamu gak apa-apa kan? Kelihatannya kamu agak pendiam hari-hari ini," ucapnya dengan terbata. Bagus pun menggeleng cepat mencoba menghilangkan kecanggungannya. "Gak apa-apa kok Pus, mungkin cuma lagi capek aja." Puspa tersenyum meski masih merasa ada yang ganjil, namun ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Sementara di meja kerja, Bagus mencoba fokus pada kerjaannya, tetapi pikirannya terus mengarah pada Puspa dan juga Dimas. Ia tahu perhatian Dimas pada Puspa bukanlah hal yang biasa. Dimas jelas memiliki ketertarikan pada gadis itu, dan hal inilah yang membuat Bagus semakin merasa terdesak. Sementara itu di meja sebelah, Dimas duduk sambil memperhatikan Puspa yang sibuk mengetik. Ia tersenyum kecil merasa bahwa ia memiliki keunggulan. Sebagai kepala tim, ia juga sering berinteraksi dengan Puspa dalam urusan pekerjaan, memberinya lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan perhatian. Namun di balik kepercayaan dirinya, Dimas tidak sepenuhnya yakin dengan perasaan Puspa. Gadis itu selalu ramah tetapi sulit untuk ditebak. Hingga tak terasa hari itu pun berlalu dengan cepat, dan Puspa menjadi pusat perhatian dua pria yang sama-sama memiliki niat baik, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Di satu sisi Bagus mencoba mendekati Puspa dengan kesabaran dan juga ketulusan, sementara Dimas, dia lebih berani dan langsung menunjukkan rasa sukanya. Ketika matahari mulai terbenam, Puspa bersiap-siap untuk pulang, dan saat ia keluar dari kantor, ia melihat Dimas dan Bagus berdiri di tempat parkir. Mereka tampak berbincang. Puspa, kamu sudah mau pulang?" tanya Dimas. "Iya Mas, hari ini saya sudah selesai." "Kalau gitu, biar saya antar pulang ya," tawar Dimas dengan nada penuh perhatian. Puspa pun tersenyum dengan sopan. "Terima kasih Mas, tapi saya bawa motor sendiri." "Ya udah, kalau gitu hati-hati di jalan ya," ujar Dimas sambil tersenyum. Bagus pun hanya berdiri diam menyaksikan percakapan itu dengan perasaan tak menentu. Ia tahu jika ia tidak segera bertindak, ia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya pada Puspa. Namun ia juga sadar bahwa Puspa bukan tipe orang yang mudah ditebak. Malam itu pun ketika Puspa pulang ke rumah, pikirannya kembali dipenuhi oleh dua sosok yang kini hadir dalam hidupnya.
Bagus teman masa lalunya yang selalu membuatnya nyaman, dan juga Dimas, pria yang perhatian dan memiliki segala hal yang tampaknya diinginkan oleh semua orang wanita. Beberapa hari berlalu, sejak kejadian di kantor, dan Dimas semakin terang-terangan menunjukkan rasa sukanya kepada Puspa. Ia tidak lagi hanya sekedar perhatian di kantor, tetapi mulai melibatkan dirinya dalam kehidupan pribadi Puspa. Bagi Dimas, Puspa bukan hanya rekan kerja yang cerdas dan juga anggun, tetapi juga sosok yang mampu membuatnya merasa nyaman dengan segala kesederhanaannya. Suatu sore di akhir pekan ketika Puspa sedang merapikan halaman rumahnya yang penuh dengan bunga, suara motor terdengar mendekat. Ia mengangkat kepala dan mendapati Dimas turun dari motornya sambil membawa sebukait bunga. "Mas Dimas?" Puspa, ini aku lewat daerah sini, jadi kepikiran buat mampir. Semoga nggak mengganggu ya," jawab Dimas. "Oh, enggak kok mas, silakan masuk," ujar Puspa. Dimas melangkah masuk ke halaman, matanya tertuju pada bunga-bunga yang berjejer rapi. "Wah, rumahmu cantik sekali ya Puspa, sama seperti yang punya," katanya sambil menyerahkan bunga yang dibawanya. "Terima kasih mas, silahkan duduk dulu, saya buatkan teh dulu ya mas." Sambil menunggu, Dimas duduk di kursi rotan di teras rumahnya, memperhatikan suasana sekitar. Rumah Puspa sederhana tetapi rasa sangat hangat, mencerminkan kepribadian pemiliknya. Ketika Puspa kembali dengan 2 cangkir teh, Dimas pun langsung melanjutkan pembicaraan. "Puspa, aku sebenarnya datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Dimas sambil menatap Puspa dengan serius. Puspa mengangguk pelan mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Apa ya mas? Aku ingin mengajak kamu jalan-jalan sore. Nggak jauh kok, cuma ke taman kota. Aku pikir kamu mungkin butuh waktu untuk bersantai setelah kita sibuk di kantor, ujar Dimas dengan nada penuh harap. Puspa terdiam sejenak mencoba mencari cara untuk menjawab tanpa menyakiti perasaan Dimas. Ia tahu perhatian dari Dimas tulus, tetapi hatinya ini sudah lama terpaut pada seseorang yang lain. Terima kasih atas ajakannya ya mas, tapi mungkin lain kali saja ya. Soalnya hari ini saya masih ada urusan di rumah, jawab Puspa dengan sopan. Dimas pun tersenyum meski sedikit kecewa. "Gak apa-apa Puspa, tapi kalau kamu berubah pikiran, kabari aku ya." Setelah beberapa saat berbincang, Dimas pun pamit pulang, meninggalkan Puspa dengan pikirannya yang bercampur menjadi aduk. Ia merasa bersalah karena menolak ajakan Dimas, tetapi ia tidak ingin memberikan harapan palsu kepada Dimas. Malam itu pun Puspa duduk di kamarnya sambil memandangi bunga yang diberikan dari Dimas. Perhatiannya memang menyentuh hati, tetapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa hatinya hanya bergetar untuk Bagus. Memang sejak SMA Bagus telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan perasaan itu pun tidak pernah berubah meskipun waktu terus berlalu. Sementara di sisi lain, Bagus masih berkeluh dengan rasa kurang percaya dirinya. Ia tahu Dimas makin dekat dengan Puspa, dan hal itulah yang membuatnya merasa kecil. Bagus sadar Dimas memiliki segala hal yang tidak dimilikinya, jabatan yang lebih tinggi, keberanian untuk mengungkapkan perasaan dan juga kemampuannya untuk membuat Puspa tersenyum tanpa ragu. Bagus pikir pasti Puspa akan menerima seorang lelaki seperti dia. Hingga pada waktu itu pun Bagus yang teringat dengan kata-kata dari temannya. "Gus, kamu gak akan pernah tahu apa yang Puspa rasakan kalau kamu gak pernah ngomong langsung ke dia," ucapnya. Kata-kata itu pun terus terngiang di kepala Bagus. Ia tahu Rio benar, tetapi melangkah keluar dari zona nyamannya terasa seperti tugas yang sangat mustahil. Hingga beberapa hari kemudian di kantor pun, Bagus kini mulai memperhatikan Puspa yang sedang bekerja di mejanya. Ia terlihat tenang seperti biasa,
Tetapi senyumnya yang lembut membuat hati Bagus berdebar. Bagus ingin sekali mendekati dan mengungkapkan perasaannya. Tetapi Dimas seringkali berada di sekitar Puspa, membuatnya dia semakin ragu saat itu. Hingga sore hari itu pun ketika sebagian besar pekerja sudah pulang, Bagus melihat kesempatan untuk berbicara dengan Puspa. Ia pun menghampiri mejanya dengan langkah pelan. Puspa. Iya Bagus. Ada apa ya? Aku cuma mau nanya, kamu punya waktu gak nanti malam? Kalau ada, mungkin kita bisa ngobrol di warung kopi dekat kantor, kata Bagus dengan nada hati-hati. Puspa terdiam sejenak kemudian tersenyum. Boleh, aku juga belum ada rencana. Jam berapa? Jam 7. Kalau kamu gak keberatan, jawab Bagus dengan hatinya sedikit lega. Puspa pun mengangguk saat itu. Oke, aku tunggu di sana ya nanti. Iya. Makasih ya. Malam itu pun Bagus akhirnya memberanikan diri untuk melangkah lebih dekat ke arah Puspa. Meskipun rasa gugup masih mengantuinya, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Sementara di sisi lain Puspa merasa bahwa mungkin inilah saatnya untuk mendapatkan jawaban atas kebimbangannya antara Dimas yang penuh perhatian dan juga Bagus yang sederhana tapi tulus. Hatinya pun sebenarnya sudah memiliki pilihan, namun ia ingin mendengar langsung dari Bagus, pria yang telah mengisi hatinya sejak lama. Singkatnya pada malam harinya, suasana di warung kopi dekat kantor terasa hangat. Meskipun hujan gerimis mengguyur perlahan di luar, lampu-lampu kuning yang tawara menambah kesan intim di tempat itu. Puspa duduk di salah satu meja dekat jendela, menunggu kehadiran Bagus. Dengan sweater hangat berwarna krem yang dikenakannya, ia terlihat tenang namun sedikit gelisah. Tak lama kemudian Bagus pun muncul di pintu, menenteng payung kecil yang masih basah. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sederhana namun rapi. Saat melihat Puspa melambaikan tangan, ia pun tersenyum canggung dan juga menghampirinya. Maaf ya kalau aku agak telat, kata Bagus sambil menarik kursi. Enggak kok, aku juga baru sampai, balas Puspa sambil tersenyum lembut. Pelayan datang dan mereka pun memesan 2 cangkir kopi. Suasana awalnya terasa canggung. Bagus terlihat sedikit gelisah memainkan ujung lengan ke mejanya, sementara Puspa menatapnya penuh dengan perhatian. Ada apa ya Bagus? Kamu kelihatan gugup, tanya Puspa memecah keheningan. Bagus menarik nafas panjang mencoba menenangkan detak jantungnya yang terasa lebih cepat dari biasanya. Sebenarnya aku ingin ngobrol serius sama kamu malam ini, katanya. Ngobrol apa ya? Kok kayaknya penting banget sih Gus? Santai aja kali. Puspa membalikan kepalanya karena penasaran. Bagus terdiam sejenak menatap cangkir kopinya yang baru saja dihidangkan. Ia tahu ini adalah momen yang sudah lama ia nantikan, sekaligus ia takutkan. Namun malam itu suasana terasa mendukung, dan ia merasa bahwa ia tidak bisa menunda lagi. Puspa, aku tahu ini mungkin terdengar mendadak, tapi aku gak bisa terus menyimpan ini sendiri. Sebenarnya sejak SMA aku sudah punya perasaan ke kamu. Puspa terdiam dengan wajahnya terlihat terkejut namun tidak marah. Bagus pun melanjutkan meski suaranya semakin pelan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku juga gak punya banyak hal yang bisa kubanggakan. Tapi aku selalu ingin ada di samping kamu, mendukung kamu, dan juga membuat kamu bahagia, kata Bagus dengan tulus. Puspa masih tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Bagus dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Hatinya berdebar mendengar pengakuan itu. Sesuatu yang diam-diam sudah ia nantikan pun selama bertahun-tahun.
Tapi kalau kamu gak punya perasaan yang sama, aku bisa terima kok. Aku juga bisa mengerti. Tapi aku pikir aku harus bilang ini ke kamu. Aku juga gak mau menyesal karena terus diam. Ucapnya dengan nada pasrah. Hening sejenak, hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Lalu senyuman muncul di wajah Puspa. Senyuman yang begitu hangat hingga membuat hati Bagus merasa lega. Bagus, kamu tahu kan? Aku juga punya perasaan yang sama ke kamu sejak lama, kata Puspa akhirnya dengan suaranya lembut. Bagus terkejut, ia pun menatap Puspa dengan mata yang membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jadi, maksud kamu? Puspa mengangguk pelan, senyumnya pun semakin lebar. Iya, aku hanya menunggu kamu untuk mengatakannya lebih dulu. Aku selalu tahu kamu orang yang baik, tulus, dan juga selalu peduli. Dan itulah yang membuat aku jatuh hati. Bagus merasa seperti beban besar telah terangkat dari dadanya. Ia tidak bisa menahan senyum yang merekah di wajahnya. Jadi, kamu mau jadi pacarku? Iya. Makasih ya Puspa. Aku janji aku akan selalu ada buat kamu. Aku gak akan mengecewakan kamu. Puspa menggenggam tangan Bagus di atas meja. Sebuah sentuhan yang sederhana tetapi penuh makna. Malam itu pun mereka berdua merasakan kebahagiaan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Namun di luar warung kopi, ada sosok yang memperhatikan mereka dari jauh. Itu adalah Dimas, yang kebetulan lewat di tempat itu. Ia tidak sengaja melihat Puspa dan Bagus duduk bersama. Ia memperhatikan dari dalam mobilnya, dan amarah pun perlahan memenuhi hatinya ketika melihat Puspa menggenggam tangan Bagus dengan penuh kasih sayang. Jadi, ini alasan dia menolak aku. Karena Bagus. Dimas tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa dikhianati, meskipun ia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Namun rasa dendam mulai menguasai pikirannya. Ia melihat Bagus, pria yang pangkatnya lebih rendah darinya di kantor, berhasil mendapatkan hati Puspa. Hal itu pun memelukai harga dirinya. Singkatnya malam itu setelah Puspa dan Bagus meninggalkan warung kopi, Dimas masih duduk di mobilnya, memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia pun tidak ingin menyerah begitu saja, tetapi ia juga tahu bahwa Puspa mungkin akan membuat pilihannya. Kalau mereka pikir semuanya akan berjalan mulus, mereka salah besar. Lihat saja pembalasanku. Kau pikir kau bisa senang-senang Puspa? Bagus, pikir Dimas dengan ekspresi dingin. Sementara itu, setelah saling mengungkapkan perasaannya, di perjalanan pulang, Puspa dan Bagus pun berjalan berdampingan dengan perasaan bahagia. Hujan telah berhenti dan langit pun mulai cerah kembali. Terima kasih ya Puspa. Kamu sudah mau menerima aku. Iya. Dan terima kasih juga karena kamu sudah berani jujur malam ini. Aku tahu itu gak mudah buat kamu. Mereka pun saling tersenyum, merasa bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang indah. Namun mereka tidak menyadari bahwa bayangan dendam Dimas perlahan menyelimuti langkah mereka, yang membawa ancaman yang mungkin akan menguji cinta mereka di masa depan. Kehidupan di kantor terasa berbeda sejak hubungan Puspa dan Bagus resmi terjalin. Kini keduanya sering terlihat bersama, saling memperhatikan dengan penuh kasih. Saat jam istirahat tiba, mereka kerap duduk berdua di sudut kantin, berbincang sambil tersenyum lebar. Rekan-rekan kerja pun mulai menyadari perubahan itu, tetapi sebagian besar dari mereka merasa senang melihat pasangan baru ini. Bagus yang selama ini dikenal pendiam dan juga cenderung tertutup, kini tampak lebih percaya diri. Kehadiran Puspa di sisinya memberikan energi baru, seolah-olah ia menemukan alasan untuk terus berkembang. Gus, kamu kok kelihatan lebih ceria sih akhir-akhir ini? Komentar Rio sambil menepuk bahu Bagus di ruang kerja. Bagus pun tersenyum kecil sedikit malu.
Ya, mungkin karena sekarang aku punya alasan buat lebih semangat. Puspa di sisi lain pun tetap menjadi sosok yang anggun dan juga rendah hati. Meskipun hubungannya dengan Bagus kini bukan rahasia lagi. Ia tidak pernah memamerkannya secara berlebihan. Namun perhatian kecil seperti membawakan kopi untuk Bagus atau sekedar berbincang di meja kerjanya sudah cukup untuk menunjukkan betapa mereka saling menyayangi. Namun suasana hangat itu tidak dirasakan oleh semua orang. Dimas yang duduk di meja sebelah Puspa, dia merasa semakin tertekan setiap kali melihat kedekatan mereka. Hatinya terbakar cemburu dan rasa dendam pun semakin hari semakin tumbuh. Kamu gak bisa terus begini, Dimas. Kalau kamu gak bertindak, dia akan terus bersama Bagus. Gumamnya pada diri sendiri suatu malam di apartemennya. Dimas yang merasa kalah di depan Bagus, dia pun mulai mencari cara untuk merebut Puspa kembali. Awalnya ia mencoba mendekati Puspa dengan cara yang lebih halus, seperti menawarkan bantuan di pekerjaan atau memberikan perhatian kecil. Namun Puspa selalu menjaga batas. Sikap sopan namun tegas dari Puspa membuat Dimas semakin frustasi. Hingga pada suatu hari pikiran-pikiran gelap dan sesat pun mulai menguasai dari Dimas. Saat Dimas sedang berbincang dengan seorang teman lama di sebuah kafe, ia mendengar cerita tentang seorang dukun yang dikenal mampu membantu masalah cinta. Serius, Mas? Dia benar-benar bisa bikin orang jatuh cinta. Ia bukan cuma jatuh cinta lagi, Dim. Kalau dia sudah pakai mantranya, orang itu bisa tergila-gila sama kamu. Tapi ya kamu tahu, harganya tuh mahal. Dan juga suatu saat pasti ada resikonya. Kan itu pelet. Jawab temannya sambil terkekeh. Dimas terdiam, ide itu terasa gila. Tetapi ia juga sudah tidak tahu harus berbuat apa. Puspa menolak dirinya dan setiap hari ia harus menyaksikan wanita yang dicintainya bersama pria yang menurutnya tidak sebanding dengan dirinya. Namun di sisi lain ia juga tidak mau kekasih hatinya ini akan mengalami nasib yang berbahaya jika nantinya ia benar-benar melakukan pelet itu. Hingga pada malam harinya pun setelah lama mempertimbangkan, Dimas akhirnya memutuskan untuk mencoba. Dengan membawa alamat yang diberikan temannya, ia pergi ke sebuah desa di pinggiran kota, tempat dukun itu tinggal. Singkatnya, suasana di rumah sang dukun pun terasa mencekam. Lampu remang-remang dan bau dupa memenuhi ruangan. Seorang pria tua dengan mata tajam menyambut Dimas dengan senyum tipis. "Anak muda, apa yang kamu cari di sini?" tanya dukun itu dengan suara berat. "Saya ingin seorang jatuh cinta pada saya, Mbah." Cinta atau nafsu?" "Apapun yang membuat dia memilih saya daripada orang lain, Mbah." "Baiklah, tetapi ingat, cinta yang dipaksakan dengan cara ini mungkin saja tidak akan bertahan lama. Atau kamu siap dengan resikonya?" Dimas mengangguk perlahan. Ia juga merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Setidaknya ia ingin merasakan cinta dari Puspa. Dukun itu pun lalu meminta beberapa barang pribadi milik Puspa, seperti foto atau benda yang pernah ia sentuh. Untungnya saat itu Dimas sudah mempersiapkan hal itu sebelumnya. Ia pun membawa pena yang pernah dipinjamkan Puspa kepadanya di kantor, serta membawa kacamata Puspa yang ia tinggal di dalam kantor. Hingga singkatnya pada saat itu pun, ritual dimulai. Dukun itu melantunkan bacaan-bacaan dengan asap dupa semakin pekat, dan suasana menjadi semakin mencekam. Dimas hanya bisa terdiam merasakan campuran antara kegugupan dan juga harapan. Setelah beberapa saat, dukun itu berhenti dan menatap Dimas. "Mantraku ini sudah berjalan. Mulai besok, kamu jangan lupa kasih bubuk ini ke minuman meja yang diminum oleh sosok perempuan itu. Nanti pasti dia akan tergila-gila denganmu. Tapi ingat, jika ada halangan atau hambatan, kamu harus segera kembali ke sini."
kata dukun itu dengan nada serius. Dimas pun mengangguk dan memberikan amplop berisi uang sebagai pembayaran. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, berharap bahwa usahanya ini akan membuahkan hasil. Keesokan harinya di kantor, Puspa pun merasa aneh. Ada perasaan yang tidak biasa saat itu, seolah pikirannya terus mengarah kepada Dimas. Apalagi ketika pada waktu itu, minuman-minuman yang telah dibawa oleh Puspa telah diberikan bubuk-bubuk yang diberikan oleh sosok Mbak Dukun itu, agar nantinya Puspa ini tergila-gila dengan Dimas. Ketika Dimas menyapanya pada hari itu, Puspa merasa jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. "Selamat pagi, Puspa," kata Dimas dengan senyum lebar. "Oh, pagi Mas Dimas," jawab Puspa dengan nada sedikit gugup. Bagus yang duduk tidak jauh dari mereka pun memperhatikan perubahan sikap Puspa. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi ia tidak langsung menanyakannya. Hari itu pun Puspa terlihat sedikit gelisah, seolah-olah ada yang mengganggu di pikirannya. Namun meskipun mantra dukun itu mulai bekerja, cinta sejati yang Puspa rasakan untuk Bagus tetap menjadi pelindung yang kuat. Ketika Bagus mendekatinya saat jam istirahat, perasaan hangat yang selalu ia rasakan pun kembali muncul. "Sayang, kamu baik-baik saja kan? Hari ini kamu kelihatan aneh banget deh," tanya Bagus sambil menyentuh tangan Puspa. Aku gak tahu rasanya sayang. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh mengganggu di pikiranku, tapi aku gak bisa menjelaskannya. Apapun itu, aku di sini buat kamu. Bagus meremas tangan Puspa dengan lembut. Malam harinya pun Puspa mencoba merenungkan perasaannya. Ia merasa ada dorongan yang aneh untuk mendekati Dimas, tetapi hatinya tetap teguh pada Bagus. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berada di tengah pengaruh mantra dan juga bubuk rahasia yang diberikan oleh dukun, yang nantinya mencoba menggoyahkan cinta dia kepada Bagus. Sementara itu Dimas merasa semakin yakin bahwa rencananya akan berhasil. Ia pun terus mendekati Puspa mencari celah untuk membuatnya sepenuhnya berpaling dari Bagus. Sementara Puspa yang memang dia adalah orang yang taat agama, akibat gangguan-gangguan itu pun setidaknya bisa menamainya dari hal-hal buruk itu. Hingga pada hari itu pun dia mencoba melawannya dengan berbaca dan juga berzikir kepada Tuhan, agar nantinya gangguan-gangguan itu yang ada di pikirannya bisa hilang dengan seketika. 2 minggu telah berlalu sejak Dimas menjalankan rencananya yang licik. Bubuk rahasia yang ia dapatkan dari dukun itu sudah ia campurkan ke dalam minuman Puspa di kantor beberapa hari yang lalu. Awalnya tidak ada yang terlihat aneh. Puspa tetap menjadi dirinya yang lembut dan juga ramah seperti biasa. Namun semakin hari perubahan mulai terlihat, dan pengaruh bubuk itu pun mulai merusak keseimbangan hidupnya. Hubungan Puspa dan Bagus yang sebelumnya hangat dan juga penuh cinta, kini mulai mengalami keretakan. Masalah kecil yang dulunya mudah mereka selesaikan, kini seringkali berubah menjadi pertengkaran yang cukup hebat. Puspa yang selama ini dikenal sebagai wanita sabar dan juga taat beragama, tiba-tiba menunjukkan sisi yang berbeda. Di suatu waktu, ia bisa berbicara lembut seperti biasanya kepada Bagus. Namun di saat lain, terutama ketika pengaruh bubuk itu sudah mulai bekerja, Puspa berubah menjadi wanita yang mudah marah dan sulit untuk diajak bicara. Bagus sang kekasih yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia merasa bingung dan juga terluka. Hingga hari itu pun di kantor, suasana antara Bagus dan Puspa terasa tegang. Bagus mencoba mengajaknya berbicara seperti biasa, tetapi Puspa malah menjauhkan diri. "Sayang, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya Bagus dengan nada cemas saat mereka bertemu di pantry kantor. "Gak ada apa-apa kok," jawabnya dengan dingin, tidak seperti biasanya. Bagus menatapnya berusaha mencari kehangatan yang biasa ia lihat di mata Puspa. Namun kali ini, yang ia temukan hanyalah tatapan kosong dan juga dingin. "Sayang, kalau ada masalah kamu bisa cerita ke aku,"
Lanjut Bagus mencoba mendekati Puspa. Namun Puspa tiba-tiba meletakkan cangkir kopinya dengan keras di meja. Bagus, aku bilang gak ada apa-apa kan? Sudah deh, jangan terus desak aku, katanya dengan nada tinggi yang mengejutkan Bagus. Bagus terdiam tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Puspa yang biasanya lembut dan juga penuh kasih, kini berubah menjadi seorang yang ia hampir tidak kenal. Perubahan sikap Puspa tidak hanya dirasakan oleh Bagus, tetapi juga oleh rekan-rekan kerja yang lainnya. Mereka mulai memperhatikan bahwa Puspa yang dulu selalu tersenyum, kini sering terlihat murung atau marah tanpa alasan jelas. Puspa kenapa ya? Dia beda banget akhir-akhir ini, bisik salah satu rekan kerjanya. Kayaknya ada masalah sama Bagus deh. Aku lihat juga mereka jarang bareng sekarang, jawab yang lainnya. Dimas yang mendengar percakapan itu dari mejanya hanya tersenyum kecil. Ia merasa bahwa rencananya mulai membuahkan hasil. Namun di balik senyumannya ada juga rasa penasaran. Ia tahu bahwa bubuk yang ia gunakan untuk memelet Puspa akan membuat Puspa bingung dan emosinya menjadi tidak stabil. Tetapi ia tidak pernah menyangka pengaruhnya bisa sejauh ini. Sementara di rumah, keluarga Puspa juga mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ibunya yang selama ini selalu dekat dengannya merasa ada sesuatu yang salah dengan putrinya. Puspa, kamu kenapa nak? Akhir-akhir ini kamu kok sering marah-marah? Ada apa? Aku gak apa-apa, Bu, ucapnya kepada ibunya, mencoba menenangkan diri. Namun nadanya tetap terdengar tidak sabar. Nak, kalau ada masalah ceritakan ke ibu. Kamu gak harus memendam semuanya sendiri, lanjut ibunya dengan penuh kasih. Namun Puspa hanya menggelengkan kepala dan berlalu ke kamarnya. Ia merasa bingung dengan dirinya sendiri. Di satu sisi ia tahu bahwa ia mencintai Bagus dan juga ingin mempertahankan hubungan mereka. Namun di sisi lain, ada dorongan aneh yang membuatnya ingin menjauh kepada Bagus, bahkan merasa kesal terhadap Bagus tanpa alasan yang jelas. Di dalam kamarnya, Puspa mencoba berdoa seperti biasanya, tetapi kali ini ia merasa sulit untuk berkonsentrasi. Pikiran-pikiran negatif pun terus mengganggunya, membuatnya merasa lelah secara emosional. Sementara Bagus di sisi lain mencoba mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia tahu bahwa Puspa sedang menghadapi sesuatu, tetapi ia tidak tahu apa itu. Puspa aneh banget deh. Pasti sedang ada masalah. Aku gak boleh menyerah. Aku harus sabar, gumam Bagus pada dirinya sendiri. Ia pun kini mulai mencari momen-momen kecil untuk mendekati Puspa sang kekasihnya. Meskipun seringkali usahanya tidak berhasil, hari itu ia mencoba mengajak Puspa makan siang bersama seperti dulu. Sayang, aku sudah pesan tempat di restoran favorit kita. Nanti kita makan siang bareng ya, ajaknya dengan nada penuh harap. Namun lagi-lagi Puspa menolaknya dengan alasan sibuk. Aku gak bisa deh Bagus, masih banyak kerjaan, jawabnya. Bagus hanya mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa sakit. Ia tahu bahwa alasan itu tidak sepenuhnya benar, tetapi ia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Sementara di sisi lain, Dimas merasa semakin percaya diri dengan apa yang telah ia lakukan. Ia bahkan mulai mencoba mendekati Puspa lebih agresif. Puspa, kamu kelihatan capek banget sih akhir-akhir ini. Kalau kamu butuh teman cerita, aku selalu ada buat kamu, katanya suatu hari di kantornya. Puspa hanya mengangguk kecil, merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi ia merasa tidak nyaman dengan perhatian Dimas, tetapi di sisi lain ada sesuatu dorongan aneh yang membuatnya sulit untuk menjauh. Dimas tersenyum puas melihat reaksi Puspa. Ia merasa bahwa perlahan-lahan Puspa akan berpaling darinya ke arahnya. Namun di dalam hati kecilnya saat itu Puspa tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Ia merasa bahwa dirinya bukanlah dirinya yang sebenarnya.
Hubungannya dengan Bagus yang semakin renggang, dan ia merasa kehilangan kedamaian yang biasa ia rasakan. Tepat suatu malam ketika sedang berdoa, Puspa menangis. Ia memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk dan juga menghilangkan perasaan aneh yang menguasai dirinya. Ya Allah, jika ada sesuatu yang salah, tunjukkan jalan keluarnya. Aku tidak ingin kehilangan orang-orang yang aku sayangi. Doa Puspa dengan penuh harap. Sementara di sisi lain Bagus juga tidak tinggal diam. Ia mulai mencari tahu cara untuk membantu Puspa, meskipun ia tidak tahu dari mana harus memulainya. Ia merasa bahwa cintanya kepada Puspa adalah sesuatu yang pantas ia perjuangkan, apapun rintangannya. Hari itu suasana di rumah Puspa terasa sunyi. Puspa duduk di ruang tamu dengan wajahnya terlihat murung. Memang sejak beberapa minggu terakhir ia merasa hidupnya tidak lagi seperti biasa. Sekarang juga ada sesuatu yang mulai mengganggunya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sikapnya kepada orang-orang terdekat termasuk Bagus dan juga keluarganya seringkali berubah menjadi kasar tanpa alasan jelas. Ibunya yang semakin hari semakin melihat perubahan drastis dalam diri putrinya. Dia merasa sangat khawatir. Puspa yang dikenal sebagai anak yang sabar dan juga lemah lembut, kini sering menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Hal kecil yang dulu tidak berarti kini bisa memicu kemarahan besar darinya. Tidak hanya itu saja, beberapa kali ibunya juga mendapati Puspa menangis tanpa sebab di malam hari, berbicara sendiri dengan nada marah seolah sedang berdebat dengan seorang yang tidak terlihat. Ada yang tidak beres dengan anak ini, pikir ibunya. Ia merasa bahwa ini bukan sekedar masalah emosional biasa. Dengan keyakinan bahwa agama adalah solusi terbaiknya, kini ibunya pun memutuskan untuk membawa Puspa ke kajian di masjid yang rutin ia hadiri. Di sana juga nantinya juga ada terapi ruqyah. Puspa, besok ikut ibu ke kajian ya, ajak ibunya dengan lembut pada suatu malam. Untuk apa, Bu? Jawab Puspa dengan nada datar. Ya, kita dengarkan ceramah, minta nasihat, dan mungkin nanti diruqyah juga. Siapa tahu kamu merasa lebih baik, jawab ibunya. Puspa awalnya menolak, tetapi setelah bujukan panjang dan kasih sayang ibunya, ia pun akhirnya setuju untuk ikut. Keesokan harinya mereka berdua berangkat ke masjid. Kajian berlangsung dengan khusyuk dengan pembahasan tentang pentingnya menjaga hati dan juga menjauhi hal-hal yang dapat mengundang gangguan makhluk tak kasat mata. Saat mendengar ceramah itu, hati Puspa pun mulai terasa terusik. Ia merasa seperti sedang diperingatkan, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Setelah kajian selesai, sang ustadz pun menawarkan sesi ruqyah untuk siapapun yang merasa membutuhkan. Ibu dari Puspa tanpa ragu langsung mendaftarkan Puspa. Awalnya Puspa merasa enggan. Bu, aku gak apa-apa loh Bu, gak perlu diruqyah segala, katanya mencoba menghindar. Namun ibunya bersikeras saat itu. Puspa, ibu tahu kamu merasa tidak ada yang salah. Ini semua demi kebaikan kamu, nak. Percaya sama ibu. Dengan berat hati, Puspa akhirnya mengikuti proses ruqyah. Ia duduk di depan sang ustadz sementara ibunya mendampingi di sampingnya. Ayat-ayat suci Al-Quran pun kini mulai dilantunkan, memenuhi ruangan dengan suasana yang begitu menenangkan bagi sebagian orang. Tetapi justru membuat Puspa merasa tidak nyaman. Awalnya Puspa hanya duduk diam mendengarkan lantunan ayat itu. Namun perlahan-lahan ia mulai merasa gelisah. Tangannya gemetar, tubuhnya berkeringat dan nafasnya terasa sesak. Astagfirullah, apa ini? Gumamnya Puspa di dalam hati. Sang ustadz yang sudah berpengalaman pun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia mempercepat bacaan ayat-ayat ruqyah dan tiba-tiba Puspa menjerit keras. Tubuhnya bergetar hebat, matanya memejam dengan erat. Dan kini suaranya berubah menjadi nada yang jauh lebih berat dari biasanya. Apa yang kau lakukan? Teriak Puspa dengan suara yang bukan miliknya.
Ibunya menangis memegang tangan Puspa erat-erat sambil terus berdoa. Sang ustadz pun tetap tenang dengan melanjutkan bacaan Al-Quran dengan penuh keyakinan. Puspa yang kini jelas sedang dikuasai oleh sesuatu. Dia pun mulai berbicara dengan nada marah. Dia milikku, jangan ganggu aku. Suara-suara itu keluar dari mulut Puspa, tetapi jelas itu bukanlah dirinya. Siapa kamu? Dan kenapa kamu mengganggu hamba Allah ini? Tanya Ustadz dengan jelas. Aku hanya menjalankan perintah. Dia menyuruhku datang. Siapa yang menyuruhmu? Ustadz terus mendesak. Sosok di dalam tubuh Puspa terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Dia orang yang mencintainya. Dia ingin dia hanya untuk dirinya sendiri. Ibunya menangis semakin keras mendengar jawaban itu. Sang ustadz pun melanjutkan bacaan ayat-ayat suci yang semakin kuat dan juga penuh dengan keyakinan. Perlahan-lahan Puspa kembali berteriak. Tubuhnya semakin lemah dan akhirnya pun ia pingsan. Setelah sesi ruqyah selesai, Puspa terbangun dengan tubuh yang lemah dan juga wajah yang kebingungan. Ia tidak ingat dengan apa yang telah terjadi, tetapi ia merasa hatinya lebih ringan, seolah-olah ada sesuatu yang berat yang telah diangkat dari dirinya. Nak, kamu sudah lebih baik? Tanya ibunya sembari memegang tangan Puspa dengan penuh kasih. Puspa mengangguk pelan, meskipun ia masih tidak sepenuhnya mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Sang ustadz kemudian menjelaskan bahwa ada jin yang dikirim oleh seseorang untuk mengganggu Puspa, dan pengaruhnya membuat emosi serta pikirannya menjadi tidak stabil. Seseorang yang mencintai kamu dengan cara yang salah telah mengirim jin untuk mengaruhimu. Ini juga disebabkan dari pelet. Mungkin kemarin-kemarin kamu pernah minum atau makan sesuatu. Nah, di dalam makanan atau minuman itu ada peletnya. Tetapi sekarang jangan khawatir. Insya Allah semua itu bisa kita hadapi dengan doa dan juga keimanan yang kuat, kata sang ustadz. Mendengar penjelasan itu, Puspa pun merasa ngeri sekaligus marah. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang tega melakukan hal seperti itu kepadanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Ustadz? Tanya Puspa dengan suara bergetar. Mulai sekarang, kamu harus mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak sholat, zikir, dan jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Jika kamu merasa ada sesuatu yang aneh, segera ceritakan kepada orang yang kamu percaya, jawab Ustadz dengan lembut. Puspa mengangguk bertekad untuk melindungi dirinya dengan memperkuat iman. Ibunya yang melihat keteguhan itu pun merasa sedikit lega. Namun di dalam hati Puspa ada rasa penasaran yang tidak bisa ia hilangkan. Siapa yang tega melakukan ini kepadanya? Sementara di sisi lain saat itu, Dimas yang tidak tahu bahwa rencananya kini akan mulai terungkap, masih merasa yakin bahwa ia akan berhasil mendekati Puspa. Namun ia juga tidak menyadari bahwa tindakan liciknya kini mulai memunculkan tanda-tanda kebinasaan bagi dirinya sendiri. Hari-hari setelah sesi ruqyah, kini Puspa merasa hidupnya perlahan kembali normal. Hatinya terasa lebih tenang, amarah yang sebelumnya mudah tersulut kini jarang muncul, dan ia merasa lebih damai saat beribadah. Ia menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah ujian berat, tetapi ia bersyukur karena dukungan keluarga dan juga iman yang kuat membantunya melewati semuanya. Hubungan Puspa dengan Bagus yang sempat renggang juga perlahan membaik. Puspa yang kini merasa lebih tenang mulai menyadari betapa pentingnya Bagus di dalam hidupnya. Ia menyesali sikapnya yang selama ini sering kasar dan tidak adil terhadap Bagus. Ia pun memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Singkatnya, pada suatu sore, ketika Puspa dan Bagus bertemu di sebuah taman, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama, Puspa membuka pembicaraan dengan lembut. Sayang, aku minta maaf ya untuk semua yang sudah terjadi.
Aku tahu aku sering menyakitimu belakangan ini, kata Puspa sambil menunduk. Bagus menatapnya dengan senyuman kecil. Gak apa-apa kok sayang. Aku tahu kamu sedang menghadapi sesuatu. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku selalu ada untuk kamu, apapun yang terjadi. Puspa merasa matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Bagus dengan erat. Terima kasih ya sayang. Aku benar-benar bersyukur punya kamu. Sejak saat itulah hubungan mereka kembali hangat seperti dulu. Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama, saling mendukung satu sama lain. Sementara kini di kantor, Puspa pun yang kini lebih ceria kembali, menjadi pusat perhatian lagi. Tetapi ia tidak lagi memperdulikan Dimas atau siapapun yang mencoba mendekatinya. Bagus juga merasa lebih percaya diri dalam menunjukkan perasaannya kepada Puspa. Hingga suatu hari, Bagus mengajak Puspa untuk berbicara lebih serius. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang tenang, tempat yang dipilih Bagus untuk suasananya yang juga nyaman. Sayang, aku ingin ngomong sesuatu yang penting, kata Bagus dengan nada serius. Puspa pun menatapnya dengan penasaran. Apa itu sayang? Bagus menarik nafas dalam mencoba mengumpulkan keberanian. Aku ingin mengenalkanmu kamu kepada orang tuaku. Aku ingin hubungan kita ini lebih serius. Aku ingin kita melangkah ke jenjang yang lebih jauh. Puspa terkejut mendengar itu. Tetapi dalam hatinya ia juga merasa bahagia. Ia mengangguk pelan dan juga sambil tersenyum. Iya sayang, aku siap. Aku juga ingin hubungan kita diberkahi. Beberapa hari kemudian Bagus mengatur pertemuan antara Puspa dan juga keluarganya. Ia ingin memastikan bahwa keluarganya mengenal Puspa lebih dekat sebelum mereka melangkah ke jenjang yang lebih serius. Hari itu Puspa pun datang ke rumah Bagus dengan hati yang berdebar. Ia mengenakan pakaian sederhana tetapi anggun, mencerminkan kepribadiannya yang lembut. Ketika sampai di rumah Bagus, ia disambut hangat oleh kedua orang tua Bagus. Ibunya seorang wanita parubaya yang juga ramah, langsung menyambut Puspa dengan senyuman yang lebar. Ini pasti Puspa ya, kata ibunya sambil menggandeng tangan Puspa ke ruang tamu. Bagus sering cerita tentang kamu. Ternyata cerita itu benar semua. Karena dia bilang kamu gadis yang baik, cantik, dan juga sopan lembut. Puspa tersenyum malu-malu saat itu. Terima kasih Bu. Saya juga banyak belajar dari Bagus. Percakapan antara Puspa dan keluarga Bagus pun berlangsung hangat. Sementara ayah Bagus meskipun tidak banyak bicara, dia menunjukkan sikap yang sangat mendukung hubungan antara keduanya. Ia beberapa kali mengangguk puas mendengar Puspa menjawab pertanyaan dengan sopan dan juga penuh rasa hormat. Setelah pertemuan itu, Bagus pun mengantar Puspa pulang. Dalam perjalanan, ia tampak lebih ceria dari biasanya. Sayang, sepertinya ayah dan ibu suka sama kamu deh. Mereka bilang kamu adalah gadis yang tepat untukku, kata Bagus sambil tersenyum lebar. Puspa merasa hatinya sangat hangat mendengar itu. Iya sayang, aku senang bisa bertemu mereka. Mereka orang-orang yang sangat baik. Di hari-hari berikutnya hubungan Puspa dan Bagus pun semakin erat. Mereka kini mulai membahas rencana masa depan dengan lebih serius, termasuk langkah-langkah untuk mempersiapkan pernikahan. Puspa juga merasa semakin yakin bahwa Bagus adalah orang yang tepat untuk mendampingi hidupnya. Namun di balik kebahagiaan itulah ada seseorang yang tidak senang dengan perkembangan hubungan mereka. Dimas yang diam-diam masih mengawasi Puspa. Dia merasa semakin marah dan juga frustasi. Ia tahu bahwa rencananya untuk merebut Puspa telah gagal total. Semua yang ia lakukan termasuk menggunakan cara-cara licik tidak berhasil memisahkan Puspa dan juga Bagus. Dimas mulai memikirkan langkah selanjutnya.
Ia tahu bahwa ia tidak bisa bersaing secara langsung dengan Bagus. Ia juga tahu bahwa semakin lama ia menyimpan dendam, semakin besar kemungkinan dirinya sendiri akan terjebak dalam masalah yang lebih besar. Namun apapun yang ada di benaknya, satu hal yang pasti, cinta tulus antara Puspa dan Bagus kini menjadi kekuatan yang tidak pernah digoyahkan. Mereka telah melewati berbagai cobaan. Setiap ujian yang datang adalah cara Tuhan untuk menguatkan dirinya dan juga hubungannya dengan Bagus. Sementara Bagus yang melihat kebahagiaan Puspa kembali, merasa semakin yakin untuk melindungi dan mendampingi wanita yang ia cintai. Di dalam hatinya ia berjanji untuk mendukung Puspa apapun yang terjadi di masa depan. Kini hari itu, setelah pertemuan dengan keluarga dari Bagus, Puspa merasa harinya begitu cerah. Setelah sebelumnya ia diperkenalkan kepada keluarga Bagus, kini giliran ia ingin mengenalkan Bagus kepada keluarganya. Bagi Puspa, perkenalan ini adalah langkah besar dalam hubungan mereka. Ia tahu bahwa keluarganya memiliki pandangan yang tegas dalam memilih pasangan untuk anak-anaknya. Setelah berdiskusi dengan Bagus, mereka sepakat untuk mengatur pertemuan di rumah Puspa pada akhir pekan. Bagus pun meskipun merasa gugup mencoba menunjukkan ketenangan. Ia tahu bahwa momen ini sangat penting untuk masa depan hubungan mereka. Hingga hari yang dinanti pun telah tiba. Bagus tiba di rumah Puspa dengan membawa beberapa bingkisan, seperti buah-buahan dan juga makanan kecil, sebagai tanda hormat kepada keluarga Puspa. Ia mengenakan kemeja rapi berwarna biru muda, warna favorit Puspa, yang membuatnya semakin terlihat semakin berkarisma. Puspa menyambut Bagus di depan rumah dengan senyuman yang manis. "Sayang, kamu sudah siap kan?" tanyanya. "Insya Allah aku siap. Semoga aku bisa memberikan kesan yang baik." Mereka masuk ke dalam rumah dan Bagus pun langsung disambut dengan ramah oleh Ibu Puspa. Selamat datang Bagus. Silakan masuk." "Sudah lama loh Puspa ini cerita tentang kamu," ujar ibunya dengan senyuman yang hangat. Bagus menjawab dengan sopan. "Terima kasih Bu. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan keluarga ibu." Suasana awal pertemuan terasa hangat. Ibu Puspa mengajak Bagus berbincang sambil menyiapkan teh dan juga camilan. Setelah semuanya sudah disediakan, wajah Bagus terlihat serius saat itu, tetapi ia tetap menyambutnya dengan baik dan sopan. "Jadi ini Bagus?" tanya ibunya, sembari menatap Bagus dengan tajam, seolah mencoba menilai karakternya. Bagus pun saat itu dengan hormat, "Iya Bu." Ibu Puspa pun langsung mau pelan sebelum duduk di kursinya. Ia lalu mulai mengajukan beberapa pertanyaan, seperti pekerjaan Bagus, rencana masa depannya dan juga pandangannya tentang hubungan. Bagus menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan juga penuh keyakinan. Ia menjelaskan bahwa ia bekerja keras dan juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, terutama demi masa depannya bersama Puspa. Melihat kejujuran dan juga kesungguhan dari Bagus, Ibu Puspa pun perlahan melunak. Ia mulai tersenyum tipis dan juga terlihat lebih santai. "Ibu suka anak muda yang punya visi jelas seperti kamu Bagus. Kalau kamu serius dengan Puspa, saya harap kamu bisa menjaganya dengan baik. Apalagi kan di keluarga ini tidak ada seorang ayah. Nantinya kamu juga akan jadi pemimpin keluarga ini," kata ibunya. Bagus mengangguk penuh keyakinan. "Insya Allah Bu, saya berjanji akan menjaga dan juga membahagiakan Puspa." Percakapan terus berlanjut hingga suasana pun menjadi semakin cair. Puspa yang duduk di samping ibunya, dia merasa lega. Akhirnya, setelah beberapa jam, pertemuan itu pun berakhir dengan kesan yang sangat baik. Setelah Bagus pulang saat itu, Puspa pun berbicara kepada ibunya. Puspa merasa hatinya begitu lega mendengar itu. Ia pun segera memberitahu Bagus tentang restu dari ibunya, dan Bagus pun merasa sangat bersyukur saat itu.
Hingga singkatnya beberapa hari setelah kejadian pertemuan itu, Bagus dan Puspa mulai membicarakan rencana lamaran. Mereka ingin menjadikan hubungan mereka lebih serius dengan langkah yang jelas. Puspa merasa senang karena Bagus begitu terbuka dan juga melibatkan dirinya dalam setiap keputusan. Bagus kemudian mengajak keluarganya untuk mendiskusikan rencana lamaran. Orang tua dari Bagus sangat mendukung dan siap membantu segala persiapan. Mereka bahkan menawarkan untuk mengurus bagian besar kebutuhan acara lamaran agar Bagus dan Puspa tidak terlalu repot. Hingga singkatnya setelah menentukan tanggal yang sudah disepakati bersama, Bagus dan keluarganya mempersiapkan segala hal untuk hari lamaran. Mereka memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar, mulai dari memilih cincin, mempersiapkan hantaran hingga mengatur jumlah rombongan keluarga yang akan ikut. Sementara di sisi lain, Puspa juga sibuk mempersiapkan dirinya. Ia sering berbincang dengan ibunya tentang apa yang saja perlu disiapkan untuk menyambut keluarga Bagus. Meskipun Puspa merasa gugup, ia juga sangat bersemangat. Baginya ini adalah awal dari perjalanan panjang bersama Bagus. Hingga saat itu pun, 1 bulan telah berlalu, hari lamaran telah tiba. Rumah Puspa dihias sederhana tetapi terlihat sangat indah. Keluarga Puspa menyambut keluarga Bagus dengan hangat. Suasana penuh kekeluargaan pun tercipta, membuat semua orang merasa nyaman. Setelah acara seremonial sederhana, Bagus secara resmi pun menyampaikan niatnya untuk melamar Puspa di hadapan keluarga besarnya. Dengan penuh keyakinan, ia mengungkapkan rasa cintanya kepada Puspa dan juga tekadnya untuk menjaga serta membahagiakan Puspa. Kata-kata dari Puspa membuatnya merasa terharu. Ia tidak pernah meragukan kesungguhan Bagus, tetapi mendengar langsung pengakuannya di hadapan keluarga membuat hatinya semakin mantap. Sementara paman Puspa, perwakilan sebagai kepala keluarga pun memberikan restu penuh atas hubungan mereka. Saya percaya Puspa berada di tangan yang tepat. Nak Bagus, tolong jaga keponakan saya dengan baik. Saya titip, tolong jagakan anak dari adik saya ini. Insya Allah Pak, saya akan melakukan yang terbaik, jawab Bagus dengan penuh keyakinan. Setelah semua acara selesai, kedua keluarga pun berbincang santai sambil menikmati hidangan yang telah disiapkan. Mereka saling mengenal lebih dekat, mempererat hubungan keluarga yang kini terjalin melalui Bagus dan juga Puspa. Malam itu ketika semua orang sudah pulang, Puspa dan Bagus pun berbicara sebentar di depan rumah. Sayang, aku gak percaya semuanya berjalan seindah ini. Iya sayang, aku juga gak menyangka loh. Kita sudah melangkah ke arah yang benar. Dan aku yakin aku akan berusaha untuk selalu membuat bahagia. Mereka saling tersenyum merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam. Kini perjalanan mereka menuju pernikahan pun telah dimulai. Dan kini mereka bersiap melangkah ke masa depan dengan keyakinan dan juga cinta yang tulus. Dimas duduk di mobilnya dengan wajah penuh amarah. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang Puspa dan Bagus yang kini semakin dekat menuju ke pernikahan. Informasi itu baru saja ia dapatkan dari rekan sekantor yang tanpa sengaja menyebutkan bahwa keluarga Puspa dan Bagus telah mengadakan lamaran. Bahkan tanggal pernikahan mereka sudah ditentukan. Kenapa bisa begini ya? Gumamnya dengan nada gerak. Tangannya menggenggam erat kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Ia merasa tak terima. Semua rencana yang telah ia susun kini telah hancur. Dimas tak bisa menerima kenyataan itu. Baginya Puspa adalah wanita yang pantas menjadi miliknya, bukan Bagus. Ia pun memutuskan untuk kembali mendatangi dukun yang sebelumnya ia temui. Ia berharap mendapatkan penjelasan mengapa pelet yang ia lakukan tidak berhasil. Malam itu di bawah remang-remang cahaya bulan, Dimas tiba di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Tempat itu tampak suram dengan pintu kayu tua yang berderit saat dibuka.
Dukun yang ia temui sebelumnya sudah menunggunya di dalam, duduk di atas tikar dengan segelas air di tangannya. "Ada apa lagi kamu kembali?" kata sang dukun. Dimas duduk dengan suara kasar di depan dukun itu. Wajahnya penuh amarah. "Kenapa pelet yang kamu berikan tidak berhasil, Mbah? Bukannya Puspa tergila-gila padaku. Dia malah semakin dekat dengan pacarnya. Mereka bahkan sudah lamaran." Dukun itu pun mengendengus dengan pelan, seolah tidak terpengaruh oleh emosi Dimas. "Pelet itu bekerja sesuai niat dan energi. Jika targetnya terlalu kuat, ada kemungkinan peletnya tertolak." "Jangan omong kosong ya, Mbah. Aku sudah membayar mahal untuk ini. Kamu bilang pelet itu pasti berhasil." Bentak Dimas dengan matanya menyala penuh kemarahan. Sang dukun menatap Dimas dengan tajam. "Puspa bukan wanita biasa. Dia adalah orang yang kuat imannya, taat beribadah. Dulu, saat itu dia sembuhkan oleh seorang ustadz mengikuti ruqyah. Semua energi pelet itu sirna. Itu bukan salahku. Itu karena kekuatan doa dan juga keyakinannya." Jawaban itu hanya membuat Dimas semakin frustasi. "Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang, Mbah? Aku tidak bisa menerima ini. Kalau bukan aku yang memiliki Puspa, maka tidak ada yang bisa memilikinya. Lebih baik dia mati, Mbah." Dukun itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan pelan tetapi menyeramkan. "Kalau itu keinginanmu, ada jalan lain. Tapi ingat, jalan ini lebih sesat dan juga gelap." Dimas tertegun mendengar kalimat itu. Hatinya bimbang sesaat, tetapi amarah dan juga obsesinya terhadap Puspa membutakan logikanya. "Aku tidak peduli, Mbah. Lakukan apapun yang perlu dilakukan." Sang dukun pun mengangguk perlahan. Ia mengambil beberapa benda dari sebuah kotak tua, termasuk lilin hitam, segumpal kain merah dan juga seutas tali. Ia mulai merapal mantra dengan suara rendah dan juga menyeramkan. Aroma dupa memenuhi ruangan, membuat suasana semakin mencekam saat itu. "Jika kamu benar-benar ingin menghancurkan hubungan mereka, atau kamu ingin menghabisi nyawa dari Puspa, maka kamu akan kehilangan sebagian besar keberuntungan hidupmu. Jiwa dan hatimu akan terus dipenuhi kegelapan." Dimas mengangguk tanpa ragu. "Saya tidak peduli, Mbah. Yang penting Puspa bisa jadi milikku. Kalau tidak, lebih baik dia mati, Mbah." Ritual itu pun berlangsung cukup lama, dan pada akhirnya sang dukun menyerahkan sebuah benda kecil kepada Dimas. Sebuah boneka kain dengan beberapa jarum tertancap di tubuhnya. "Gunakan ini dengan hati-hati. Ingat, dendam hanya akan membawa kehancuran, bukan kebahagiaan." Dimas membawa boneka itu pulang. Hatinya dipenuhi rasa puas sekaligus keinginan balas dendam yang membara. Ia merasa bahwa ia telah mendapatkan alat untuk menghancurkan kebahagiaan Puspa dan juga Bagus. Namun di balik semua itu, Dimas tidak menyadari bahwa tindakannya telah membuka pintu menuju kehancuran. Bukan hanya bagi orang lain tetapi juga untuk dirinya sendiri. Beberapa hari setelah ritual itu, Dimas mulai melancarkan aksinya. Ia menyisipkan boneka itu di dekat rumah Puspa dengan harapan hubungan Puspa dan Bagus akan mulai hancur. Atau seenggaknya dia akan melakukan hal-hal bodoh, yaitu akan membuat Puspa menderita tepat di acara pernikahannya. Beberapa hari kemudian, sesuatu aneh pun mulai terjadi saat itu. Puspa merasa tubuhnya sering lemas tanpa sebab yang jelas. Ia juga kini mulai mengalami mimpi buruk yang membuatnya gelisah setiap malam. Bagus yang khawatir dengan kondisi Puspa. Dia pun mencoba menghiburnya dan membawanya ke dokter. Namun secara medis tidak ada yang salah dengan Puspa. Kondisi ini pun perlahan mempengaruhi saat itu. Namun meskipun hubungan mereka hampir saja dilanda kehancuran,
Namun mereka tetap akan menjalani pernikahan sesuai tanggal yang telah ditentukan. Sementara Dimas yang sudah memegang boneka santet itu dan juga obat-obat pelet yang nantinya akan menghancurkan Puspa, dia bersiap untuk menghabisi nyawa Puspa tepat di acara pernikahannya. Hari yang telah lama dinantinya pun kini akhirnya tiba. Hari pernikahan Bagus dan Puspa. Semua persiapan sudah dilakukan dengan sempurna. Rumah keluarga Puspa dihias dengan indah, penuh bunga-bunga segar dan juga dekorasi sederhana yang mencerminkan kepribadian Puspa yang anggun. Para tamu mulai berdatangan membawa ucapan selamat dan doa untuk pasangan bahagia ini. Puspa yang mengenakan kebaya putih dengan detail emas yang lembut terlihat mempesona. Wajahnya berseri-seri meski ada sedikit rasa gugup. Di dalam kamar pengantin, ia duduk bersama ibunya yang membantunya mempersiapkan diri. "Kamu cantik sekali, Nak," ujar ibunya sambil tersenyum bangga. "Hari ini, kamu akan memulai kehidupan baru. Ibu doakan semoga kamu dan Bagus selalu bahagia ya, Nak." Puspa tersenyum lembut. "Terima kasih ya, Bu. Aku juga berharap supaya bisa menjadi istri yang baik untuk Bagus." Sementara itu di ruang utama, Bagus menunggu dengan sabar. Ia mengenakan setelan jas tradisional berwarna putih, senada dengan pakaian Puspa. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan juga bahagia. Hari ini adalah awal dari perjalanan panjang yang telah mereka impikan bersama. Namun di tengah suasana kebahagiaan itu, ada satu tamu yang datang dengan perasaan berbeda, Dimas. Ia menerima undangan pernikahan itu beberapa hari sebelumnya, dan meskipun hatinya dipenuhi amarah dan juga rasa sakit, ia memutuskan untuk datang. Bukan untuk memberikan selamat, tetapi untuk memastikan bahwa hari ini tidak berjalan dengan lancar, bahwa hari ini rencana yang telah dilakukannya akan berjalan dengan baik. Dimas duduk di salah satu sudut ruangan dengan matanya terus memandang ke arah panggung tempat Bagus duduk. Ia merasa dihianati oleh takdir, dan meskipun ia sudah mencoba berbagai cara untuk memisahkan Puspa dan Bagus, semua usahanya sia-sia. Kini ia hanya bisa menonton dari kejauhan, hatinya yang dipenuhi dengan dendam yang membara. Acara akad nikah pun dimulai. Para tamu berkumpul di sekitar meja akad, menyaksikan momen sakral itu. Sementara Puspa tetap berada di kamar pengantin, menunggu panggilan untuk keluar setelah akad selesai. Namun saat itu sesuatu yang aneh pun mulai terjadi. Saat acara akad telah berlangsung, tiba-tiba Puspa merasakan sakit luar biasa di dadanya, tepat di jantung. Ia pun terkejut dengan tangannya yang refleks memegang dada yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Nafasnya menjadi berat dan ia merasa seperti ada yang mencekik lehernya. Bu, sakit Bu. Puspa berbisik dengan suara lemah. Wajahnya mulai pucat dan keringat dingin pun membasahi dahinya. Ibunya panik saat itu, melihat kondisi Puspa yang semakin mengherankan. "Nak, kamu kenapa nak? Apa yang sakit?" Namun sebelum Puspa sempat menjawab, tubuhnya melemas dan ia mulai kesulitan bernafas. Ibunya berteriak memanggil keluarga lain, tetapi suasana di ruang utama tidak terganggu karena semua orang fokus pada prosesi akad. Sementara di ruang utama, Bagus dengan suara lantang mengucapkan ijab kabul. Dan setelah beberapa saat hening, penghulu dan saksi pun mengucapkan kata yang telah ditunggu-tunggu, yaitu kata sah. Tepat setelah kata itu terucap, dari kamar pengantin terdengar suara jeritan histeris. Beberapa orang pun langsung berlari menuju kamar itu, termasuk Bagus yang langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Puspa, Puspa, Puspa bangun, Puspa. Namun Puspa sudah tidak meresponnya. Matanya tertutup dan nafasnya telah berhenti. Para tamu yang mendatangi kamar itu pun hanya bisa terdiam. Beberapa di antaranya pun mulai menangis. Sementara dokter yang kebetulan juga hadir di acara itu segera memeriksa kondisi Puspa, tetapi ia hanya bisa menggelengkan kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapnya dengan pelan.
Bagus tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tidak, tidak mungkin. Puspa, bangun sayang. Puspa. Serunya sambil memeluk tubuh Puspa yang telah dingin. Air matanya mengalir deras dan tangisannya menggema di seluruh rumah. Kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik mereka pada hari itu berubah menjadi duka yang mendalam. Seluruh tamu terdiam. Beberapa terlihat menangis tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara di sudut ruangan saat itu, Dimas berdiri terpaku. Ia terkejut melihat apa yang terjadi. Tetapi saat itu, ia juga memiliki kesadaran penuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa obsesinya, dendamnya akan membawa tragedi sebesar ini. Hatinya yang penuh dendam pun kini dipenuhi rasa takut dan juga penyesalan. Saat jenazah Puspa telah dimakamkan, singgahnya saat itu Bagus berdiri di samping makam dengan air mata yang tak henti mengalir. Hari itu pun menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang hadir. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal bahagia berubah menjadi tragedi yang meninggalkan luka mendalam bagi semua pihak, terutama Bagus sang suaminya. Namun di balik semua itu semua, kehidupan mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir seperti apa yang diharapkan. Dan bagi Dimas, tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa dendam dan obsesi hanya membawa kehancuran. Kini tinggal Dimas menunggu kehancuran bagi dirinya, karena dendam itu pasti akan kembali kepada orang yang melakukannya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.